rekan-rekan guru tetap semangat ya, berkaitan dengan bagaimana Merdeka Belajar itu ya. Merdeka Belajar itu menurut saya kita sering melihat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sebagai seorang guru masih melihat kita sering membuat semacam aturan atau mungkin sudah biasa bagaimana memaksakan kehendak kita kepada siswa atau murid. Siswa harus begini, harus begitu. Tetapi sebetulnya paksaan itu mungkin bagi guru tidak disadari, tetapi itulah yang terjadi, kenyataannya seperti itu ya. Namun demikian, guru itu memang di masa-masa yang dahulu memang sebagaimana yang sudah ada pada kurikulum yang berlaku, punya target ya, yang harus dicapai. Bagaimana mengajar mereka, nilainya berapa, ketuntasannya berapa, yang tuntas berapa, yang tidak itu berapa. Sehingga di era sekarang ini hal itu mungkin harus perlu ya, ada perubahan ya, antara paksaan merdeka dan merdeka belajar. Mungkin dua hal itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita tahu bahwa di dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sendiri yang sudah ada di dalam logo dan tertulis dan tercermin di dalam Tuturi Handayani, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa Tuturi Handayani. Di situ di dalam sisi among itu jelas tersirat melarang adanya paksaan atau hukuman ya. Di dalam konsep pendidikan itu mengajarkan bahwa guru itu sebetulnya sebagai tuntunan untuk tumbuh dan berkembangnya siswa atau anak didik yang memang sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Dari situlah maka kita harus tahu betul bahwa anak itu sudah memiliki kodrat sendiri ya, yang dimiliki sejak lahir, dan kita sebagai guru hanya menuntun apa yang sudah ada pada murid itu ya. Tentu dalam proses menuntun ini juga tidak gampang kita lakukan. Tentu semua itu akan memerlukan suatu proses. Kita sekarang ini cukup menggali potensi yang ada pada si anak itu, yang baik, yang bisa kita tebalkan ke depannya, sehingga nanti yang muncul di permukaan yang kita tebalkan itu. Kalau seandainya anak itu memang punya, setiap anak punya hal yang tidak baik, cuma kita adalah bagaimana mengurangi bahkan menghilangkan yang tidak baik itu agar tidak muncul di permukaan. Tetapi dalam hal ini tentu kita juga harus memberikan kebebasan yang baik anak seperti apa. Maka kita perlu sekali lagi bagaimana mengetahui betul dan memahami anak itu. Setelah kita paham, tentu kita harus bisa mengambil sisi-sisi yang positif dan yang baik itu yang harus kita lakukan ke depannya. Mungkin itu secara singkat dan padat. Semua itu tergantung kita, bersama kita belajar bersama-sama ya, agar anak didik kita itu bisa mencapai tujuan yang hakiki. Demikian paparan singkat kami. Saran dan kritik sangat kami harapkan. Terima kasih, tetap semangat ya.